Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-akhawat rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa dan terus menerus tentunya tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tentunya tidak mungkin kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk berkumpul kembali di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti, apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh semuanya, termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini, berkumpul di tempat ini untuk menambah wawasan ilmu agama kita, menjadi amal soleh tentunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tetap berdoa kepada Allah agar kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, mengisi diri, menambah wawasan ilmu sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan kita, dan tentunya harapannya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Dimaklumi kita akan melanjutkan kembali bahasan kitab Masail Al-Jahiliyah, dan sekarang kita melihat dan masuk pada poin yang ke-113 daripada kitab ini. Kata penulis rahimahullahu taala di situ, ats-tsalitsata asyara ba'da al-mi'ah. Poin yang ke-113, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Poin ini tentunya kalau kita melihat itu lebih kepada ahlul kitab, yaitu yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan juga Nasrani. Karena poin ini mengingatkan bahwa ahlul jahiliyah, yaitu tadi kita sebutkan ahlul kitab, di antara sifat-sifatnya adalah menyembunyikan kebenaran. Kitmanul haqqi, menyembunyikan kebenaran. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut, tentunya memperingatkan mereka agar jangan sampai menyembunyikan kebenaran. Dan ini juga fakta yang sering kita ketahui, bahwa bagaimana mereka menyembunyikan identitas daripada Nabi SAW sebagai Nabi, sebagai utusan Allah yang terakhir. Lalu kemudian juga bagaimana orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran, dan betapa banyak fakta-faktanya. Sehingga kalau kita melihat ayat-ayat yang banyak sekali, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, kemudian wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Dan ini tentu ada kaitannya dengan poin sebelumnya, poin yang ke-12, menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Karena dengan menyembunyikan kebenaran itu adalah bentuk salah satu menyamarkan kebenaran. Ya, sekali lagi, poin yang ke-113 ini berkaitan dengan 112 yang pernah kita sebutkan, yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu. Karena tadi kita sebutkan bahwa siapa saja yang menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran, itu adalah bentuk daripada menyamarkan kebenaran. Jadi ketika orang itu menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, dengan menyebarkan syubhat-syubhat dan seterusnya, pada hakikatnya itulah hakikat daripada menyembunyikan kebenaran. Dan itu yang digunakan oleh atau cara-cara tersebut yang digunakan oleh orang-orang ahlul kitab, Nasrani dan juga Yahudi terutamanya, itu banyak menyembunyikan atau menyamarkan kebenaran sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi sekali lagi, menyamarkan kebenaran pada poin yang ke-112 itu sama halnya juga dengan menyembunyikan kebenaran pada poin yang ke-113 ini.
Lalu kemudian kalau kita melihat ayat lain ya, pada ayat surah Al-Maidah ayat 15, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dan juga ayat menyingkap hakikat mereka. Allah menyebutkan, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Rasul-rasul kami tersebut menerangkan kepada kalian banyak hal yang kalian ikhfa, yang kalian sembunyikan daripada Alkitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga tadi menyebutkan fakta bahwa ahlul kitab Nasrani, terutama Yahudi ya, itu menyembunyikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka. Namun datanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkap itu semua, dan kita ketahui bersama bahwa faidah daripada diturunkan Alkitab adalah faidah diturunkan Al-Qur'an adalah untuk menyempurnakan isi daripada Alkitab atau Al-Kutub sebelum Al-Qur'anul Karim, di antaranya Taurat, di antaranya Injil. Lalu kemudian kalau kita melihat juga ayat-ayat yang lain terkait fakta mereka menutup-nutupi hakikat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita sering mendengarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Allah menyebutkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka menyembunyikan fakta sesungguhnya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kita melihat fakta tersebut sekali lagi dalam sejarah yang ada, di mana mereka Yahudi dan Nasrani, ya terutama Yahudi dalam hal ini, mereka bersepakat, bersekongkol, bersekutu dengan orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi SAW dan untuk memerangi Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Lalu kemudian kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 187, Allah menyatakan di situ, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil al-mitsaq, perjanjian, kepada orang-orang yang diberikan Alkitab untuk la tubayyinunnahu lin-nas, untuk menerangkan kitab tersebut kepada manusia, wa la taktumunahu, dan untuk tidak menyembunyikannya. Ini ayat umum ya, berlaku kepada orang ahlul kitab dan juga berlaku kepada kita semuanya tentunya. Bagi mereka yang telah menerima ilmu, menerima wahyu atau memahaminya Al-Quran dan Sunnah tentunya, maka berlaku ayat ini, dan juga berlaku kepada seluruh orang-orang yang berilmu lainnya, terutama berilmu terkait dengan syariat. Lalu kemudian kalau kita melihat surah Al-Baqarah ayat 159, 160, ini tentu ayat yang semakna banyak ya. Ini sebagian saja kita baca. Di antaranya adalah Allah menyebutkan Al-Baqarah ayat 159, 160, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan hujjah, wal huda, dan juga petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah Allah menerangkannya kepada manusia, fil kitab, di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah, merekalah orang-orang tersebut, mereka yaitu orang-orang yang menyembunyikan keterangan, menyembunyikan petunjuk tadi, yal'anuhumullah, merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknatnya daripada malaikat dan seterusnya. Nah, ini ayat yang menegaskan tentang bahwa
orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tidak menerangkan dengan sesungguhnya, wa'id, ancaman yang sangat-sangat keras di dalam ayat ini kita baca tadi, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu kemudian dilaknat oleh yang melaknat mereka dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, apabila kita melihat ayat-ayat yang tadi kita baca sebagian dan juga yang terakhir di sini, ini tentunya betapa besarnya ancaman orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Yang dia sudah tahu hukumnya haram, lalu kemudian dia sembunyikan, atau mungkin dia katakan tidak haram, atau dia katakan apa dan seterusnya daripada syubhat-syubhat yang ada, yang pada intinya lari dan jauh daripada hukum asalnya. Itu na'udzubillah min dzalik. Dan ini tentu fakta-fakta yang kita temukan di Nusantara kita ya khususnya, dan juga pada umumnya negeri kaum muslimin di Arab bahkan ya, itu banyak di antara dai-dai yang ada yang menyembunyikan kebenaran seperti ini, lalu kemudian menyamarkan kebenaran, lalu kemudian membungkusnya dengan kebatilan dan seterusnya. Karena kalau kita melihat ya ada sebagian yang dikatakan ulama di negeri Arab ini sudah mulai menyebarkan syubhat-syubhat bahwa fawaid atau faidah al-bankiyah atau bunga daripada bank itu tidak haram, katanya, dengan alasan-alasan yang macam-macam lah. Karena kalau kita melihat katanya dahulu kala yang disebut dengan riba itu kan meminjamkan seseorang kepadanya seseorang uang, lalu kemudian untuk dikembalikan dengan cara yang lebih. Tapi kalau bank sekarang kan ada istilahnya mudharabah lah, ada istilahnya bagi hasil lah, dan seterusnya daripada istilah-istilah tersebut, sehingga tidak sesuai untuk dikatakan bahwa bunga bank tersebut itu atau apa keuntungan daripada bank yang dibagikan kepada orang yang menabung di dalamnya itu tidak dikatakan riba. Ini udah mulai ada syubhat-syubhatnya. Namun inilah yang masuk pada poin yang kita bahas pada pertemuan ini dan juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, atau sebaliknya menyamarkan kebatilan dengan kebenaran, dan selanjutnya masuk ke dalam kitman al-haq, masuk ke dalam menyembunyikan kebenaran tersebut. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah, ulaika yal'anuhumullah, yaitu ancaman yang disebutkan oleh Allah, laknat Allah dan juga laknat makhluk Allah yang lainnya kepadanya, inilah sangat-sangat keras tentunya. Oleh karena itu, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, kata beliau, hadza wa'idun syadid liman katama ma ja'at bihi rusul min ad-dalalat al-bayyinah 'ala al-maqasid as-sahihah. Ini adalah ancaman yang sangat-sangat keras bagi mereka yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan atau apa yang dibawa oleh Rasul daripada petunjuk dan juga al-bayyinah, keterangan, alal maqasid as-sahihah, keterangan yang bertujuan untuk tujuan yang benar, wal huda an-nafi' lil qulub, dan juga petunjuk yang bermanfaat bagi hati, min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li'ibadihi, setelah Allah menerangkan keterangan, kemudian menerangkan petunjuk tersebut kepada hamba-hambanya, fi kutubihi allati anzalaha ala rusulihi, petunjuk tersebut di dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Lalu kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fakama annal alima yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hut fil ma, sebagaimana halnya seorang yang berilmu, ulama yang tidak menyembunyikan ilmu tentunya, ulama yang mengajarkan ilmu tentunya, yastaghfir lahu kullu syai' hatta al-hut fil ma. Jadi ulama tersebut dimintakan atau dimintai maghfirah atau dimintai ampunan oleh seluruh makhluk sampai ikan di air. Dan ini tentu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang mengajarkan ilmu itu akan dimintai ampunan oleh makhluk ya, sampai oleh ikan di dalam air.
Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fakama annal alima, bahwa sebagaimana halnya seorang alim yang sesungguhnya yang mengajarkan ilmu yang sebenarnya itu dimintai ampunan oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di dalam air, wat-thair fil hawa, dan juga dimintai ampunan oleh burung-burung yang ada di udara yang terbang. Fahaula bi khilafil ulama, maka orang-orang yang menyembunyikan ilmu, mereka itu lawan atau mereka akan mendapatkan hal yang berlawanan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berilmu. Apa yang berlawanan? Yang berlawanan kata Ibnu Katsir, bi khilafil ulama sayal'anuhumullah fayal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi mereka mendapatkan lawannya, yaitu ulama tadi mendapatkan istighfar daripada makhluk-makhluk yang ada, dari ikan, dari burung dan seterusnya. Tapi orang yang menyembunyikan ilmu, mereka akan mendapatkan laknat. Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga laknat daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang satu mendapatkan maghfirah, yang satu dimintai ampunan oleh makhluk-makhluk, yang satu jauh daripada ampunan. Karena makna laknat yang kita sebutkan adalah al-bu'du an rahmatillah. Jadi makna daripada laknat adalah menjauhkan atau terjauh daripada rahmat Allah. Terjauh daripada rahmat Allah. Jadi kalau seorang itu melaknat atau dilaknat, maknanya adalah itu terjauh daripada rahmat Allah. Karena siapa di antara kita yang terlepas, atau siapa di antara kita yang mampu terlepas daripada rahmat Allah? Karena sekali saja atau sekejap saja orang itu terlepas daripada rahmat Allah, maka selesai dah. Karena pada hakikatnya nafas kita, hidup kita, sedikit saja gerakan kita itu atas rahmat Allah, itu atas kasih sayang Allah. Nah, jadi kalaulah kasih sayang Allah ini tercabut daripada makhluknya, ya tentu akan selesai makhluk tersebut. Maka itulah makna laknat. Jadi ketika orang itu melaknat, itu makna hakikatnya. Jadi oleh karena itu tadi kita sebutkan betapa besarnya wa'id atau ancaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan orang yang menyembunyikan ilmu. Belum lagi apa yang kita baca daripada hadis Nabi SAW terkait dengan orang yang menyembunyikan ilmu, bahwa barang siapa yang man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatama, lalu kemudian dia menyembunyikannya, lalu Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, fa uljima bilijamin minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikekang dengan tali kekang dari neraka. Itu naudzubillah min dzalik, ya tentu besar sekali ancamannya. Berarti tadi ayat yang tadi kita baca, lalu kemudian hadis yang tadi kita baca juga mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menyembunyikan ilmu. Jadi kalaupun sudah terjadi demikian, maka kita kembali kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 159, ayat 160. Jadi mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu tadi disebutkan akan dilaknat oleh Allah, lalu kemudian akan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lalu kemudian illal ladzina tabu, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah lanjutannya ya 160, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan islah, memperbaiki, wa bayyanu, dan menerangkan, fa ulaika atubu alaihim, merekalah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan taubat kepada mereka, wa anat tawwabur rahim, dan akulah yang maha pemberi taubat dan juga maha penyayang. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 160 ya. Jadi setelah Allah menyebutkan ancaman keras bagi mereka yang menyembunyikan ilmu, lalu kemudian Allah pun menyampaikan illal ladzina tabu, yaitu bagi mereka yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar sesuai dengan syarat ayat ini, yaitu mungkin saja dia pernah menyembunyikan ilmu, lalu kemudian mungkin saja dia pernah menyebarkan bid'ah dan seterusnya. Karena kita ingat ya, menyembunyikan ilmu itu kan banyak contoh-contohnya, banyak fakta-fakta yang kita melihat di sekeliling kita.
Jadi tidak ada bid'ah satupun, tidak ada satu bid'ah satupun kecuali perkara ini masuk, Jadi orang-orang yang menyeru orang kepada bid'ah, yaitu tidak melakukan sunnah dan seterusnya, itu sudah pasti masuk ke dalam golongan ini, sudah pasti ke dalam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Karena kita ketahui bersama ya, bahwa bid'ah itu lawannya sunnah, lalu kemudian syirik itu kan lawannya daripada tauhid. Jadi orang-orang yang menyeru manusia kepada syirik, menyeru kepada bid'ah dan seterusnya, maka mereka telah masuk dalam poin yang kita bahas ini. Karena pada hakikatnya mereka menutupi kebenaran. Nah, mereka diancam oleh Allah dalam ancaman yang tadi kita baca, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh yang lainnya daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun 160 Allah menyebutkan illal ladzina tabu, pengecualian yang tidak mendapatkan laknat adalah mereka yang bertaubat. Jadi maknanya kalau mereka bertaubat, ya Allah akan mengampuninya. Wa anat tawwabur rahim, kata Allah, akan mengampuninya. Namun kalau kita melihat 160 ayat 160 ini syaratnya agak berat sedikit ya, supaya tidak mendapatkan laknat setelah menyembunyikan kebenaran atau setelah menyebarkan kebatilan, setelah menyebarkan bid'ah dan seterusnya. Ini agak berat sedikit perkara ini. Lain dengan melakukan maksiat dengan sendiri-sendiri gitu kan, melakukan maksiat dengan sendiri-sendiri. Itu urusannya dia dengan Allah. Atau mungkin dia pernah menzalimi kawannya. Dia urusannya dengan kawannya itu satu persatu selesai. Tapi kalau orang yang menyembunyikan kebenaran lalu kemudian menyebarkan kebatilan, itu kan bukan satu korbannya, tapi banyak korbannya, banyak yang mendengarkan maksudnya. Dulu pernah dia ceramah misal, atau dulu pernah dia mengajar, lalu kemudian disebarkan di YouTube lah, atau disebarkan di mana lah, begitu kan. Ketika dia menyebarkan hal-hal yang tidak benar tersebut, atau dalam hal ketika dia menyembunyikan kebenaran, itu kan tidak satu korbannya. Dan itu dia agak berat untuk keluar daripada ancaman tersebut. Kata Allah, kita baca di situ, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Satu, taubat saja cukup apa tidak? Tidak cukup. Karena taubat itu untuk pada dirinya. Jadi dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Sebagaimana kita ketahui bersama, taubat menyesal, taubat beristighfar, lalu kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka itu bertaubat untuk pada dirinya. Lalu kemudian ternyata itu tidak cukup. Lalu kemudian Allah menyebutkan wa aslahu, dan memperbaiki. Karena kerusakan yang disebabkan oleh ceramahnya mungkin tadi, atau ajarannya mungkin tadi, itu mesti diperbaiki lagi kesalahan-kesalahannya tadi, kesalahan-kesalahan yang pernah dia ini dan seterusnya. Lalu kemudian tidak cukup wa bayyanu, dan dia harus terangkan. Itu tiga. Betapa beratnya supaya orang yang pernah menyebarkan kebatilan, menyembunyikan kebenaran, supaya tidak masuk ke dalam laknat Allah, tidak masuk ke dalam laknat makhluk-makhluk Allah. Itu 3 langkah atau 3 cara atau 3 hal yang harus dia lakukan supaya dia terlepas. Taubat, memperbaiki, dan juga menjelaskan. Nah, itu berat dia. Jadi kan itu bagi mereka yang sudah taubat, ada misal ustadz-ustadz yang sudah taubat, ya, dan banyak tentunya ya. Mereka taubat pada dirinya satu hal, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mencoba ya untuk memperbaiki. Ya, hasilnya berhasil apa tidak itu cerita lain, tapi yang jelas dia berusaha. Lalu kemudian dia menerangkan apa yang pernah dia sebutkan pada sebelum-sebelumnya. Ya, dia harus terangkan. Dahulu saya bilang begini, tapi yang benar adalah begini. Setelah saya teliti dan seterusnya, yang benar ini. Setelah saya lihat dan seterusnya, akhirnya misal atau dulu pernah saya sampaikan hadis ini, ternyata hadis ini dhaif, hadis ini lemah, hadis ini palsu dan seterusnya sebagai dalil untuk mengamalkan ini dan ini. Ternyata itu semua tidak benar. Itu keterangannya. Dia harus betul-betul menyampaikannya. Jadi dia tidak cukup bertaubat. Dia tidak cukup bertaubat sebagaimana maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau maksiat-maksiat yang lain cukup bertaubat.
Karena dia dengan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau tadi dengan manusia-manusia, hak-hak manusia dan seterusnya, ya cukup dia kembalikan, minta maaf dan seterusnya. Tapi kalau berkaitan dengan bid'ah, berkaitan dengan menutupi kebenaran, maka tahapan-tahapan untuk terjauh daripada ancaman Allah itu tahapannya cukup banyak. Yang 3 hal yang tadi kita sebutkan, bertaubat pada dirinya, berusaha memperbaiki, lalu kemudian menerangkan. Jadi oleh karena itu, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya tentunya ini sebagai peringatan bagi kita supaya tentu kita jangan sampai masuk ke dalam hal-hal seperti ini, yaitu menyembunyikan daripada kebenaran tersebut. Namun perlu diingat juga, dan ini juga pernah kita sampaikan, ini adalah hukum asal, hukum dasar daripada pegangan kita, bahwasanya setiap ilmu yang kita miliki itu tidak boleh disembunyikan. Dan tadi kita baca juga hadis ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala akan dikekang dengan tali kekangan daripada neraka. Lalu kemudian juga perintah terkait dengan balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat, itu juga perintah untuk menyampaikan ilmu. Ini tentu tadi kita sebutkan hukum asalnya, hukum dasarnya. Jadi hukum dasarnya adalah kita semangat untuk menyampaikan ilmu, tidak menutup-nutupi ilmu. Tapi kita juga harus mendudukkan suatu permasalahan pada tempatnya. Jangan karena semangat dan seterusnya, walhasil salah dalam menyampaikan, lalu kemudian walhasil salah salah dalam melihat situasi dan kondisi dan seterusnya. Maka oleh karena itu, dalam hal ini kita pegang hukum asal, kita semangat dalam menyampaikan ilmu, kita pegang tidak boleh menutup ilmu, tapi dalam waktu yang sama kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi oleh karena itu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan ini yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah ucapan sadida, ucapan yang sadid. Apa ucapan yang sadid tersebut? Kata para ulama, ucapan yang sadid, ucapan yang benar adalah benar dalam lafaznya, jangan sampai dia menyampaikan lafaz-lafaz yang tidak benar, misal hadisnya dhaif, atau misal hadisnya palsu dan seterusnya. Ini benar dari sisi pendalilan, lalu kemudian benar dari sisi keadaan, timingnya benar apa tidak, lalu kemudian benar kepada siapa diucapkan ucapan tersebut. Jadi benar dari segi lafaznya, benar dari segi waktunya, benar dari segi kepada siapa kita ucapkan. Karena kalau kita tidak melihat ketiga situasi ini, maka boleh jadi kebenaran yang kita sampaikan justru malah menjadi bumerang. Jadi ini kita sampaikan supaya kita fahami untuk mengimbangi daripada hukum asal yang tadi kita pegang. Hukum asal yang tadi kita pegang adalah semangat dalam menyampaikan ilmu, tidak boleh menutupi ilmu. Ini kan hukum asal yang kita pegang. Namun hukum asal yang kita pegang, kita juga harus imbangi dengan dalil-dalil yang lain. Ya, contohnya tadi, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Ucapan yang sadid itu apa maksudnya? Benar dari segi lafaz yang dia ucapkan, dalil-dalilnya sahih, lalu kemudian benar dari segi waktu pengucapannya, benar dari segi orang kepada siapa yang kita sampaikan. Karena banyak yang tidak memperhatikan hal seperti ini, dengan bermodalkan semangat saja, lalu kemudian akhirnya tidak sampai kepada tujuannya. Yang tadi kita sebutkan bahkan bumerang. Benar dia hafal hadis, benar dia memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang benar. Ya, hadisnya sahih, lalu kemudian pemahamannya benar, diterangkan, dia dengar dari kajian, pulang kajian dia mau sampaikan kepada istrinya, dia menyampaikan kepada suaminya. Tapi rupanya lihat istrinya belum selesai masak dan seterusnya, masih juga disampaikan hadis tersebut. Mau gimana mau didengar oleh istrinya? Sedang penatlah istrinya,
panas-panasan dengan api lah, begitu kan. Belum lagi ada masalah kawannya di grup, belum lagi moodnya macam-macam. Sampaikan, dengar-dengar nih, ada hadis. Itu tidak sesuai. Jadi disesuaikan timingnya. Jadi tunggu dulu waktunya, begitu kan, santai dulu, begitu. Setelah itu barulah sampaikan apa yang didapatkan di kajian tadi. Ini berlaku kepada istri, berlaku juga kepada suaminya. Dilihat keadaannya dan seterusnya, apalagi kepada teman kita, gitu kan, apalagi pada teman kita. Jadi sudah jelas kita melihat waktunya. Kita ada modal perkataan yang benar daripada hadis, daripada Quran, daripada ucapan ulama, daripada nasihat lah, gitu kan, secara keumumannya. Ini berarti benar dari segi lafaznya. Lalu kemudian lihat waktunya, sesuai apa tidak keadaannya. Lalu kemudian dilihat kepada siapa. Ada kadang benar lafaznya, timingnya sesuai, tapi rupanya orang yang ini tidak sesuai untuk kita sampaikan ilmu yang kita dapat. Ini orang baru belajar, baru ini dan seterusnya, disampaikan kaidah asma wa sifat misalnya. Itu gimana? Maksud daripada takwil ini begini, maksud daripada ta'til itu disebutlah itu kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan seterusnya. Tidak sesuai. Ini orang ini baru belajar, lalu kemudian sudah disampaikan siapa itu Khawarij, siapa itu ini dan seterusnya. Itu tidak sesuai. Jadi kayak itu disesuaikan. Dan tadi hukum asal yang kita pegang, semangat dalam menyampaikan ilmu, lalu kemudian tidak menutup ilmu tersebut, namun juga dalam waktu yang sama kita dituntut untuk hikmah dalam menyampaikannya, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi ucapan yang sadid, sebagaimana tadi yang kita sebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi hendaknya itu ilmu kita harus tuntut, ilmu kita harus sampaikan, namun lagi-lagi kita sampaikan dengan cara-cara yang hikmah. Karena ini kita sebutkan, karena banyak di antara kawan-kawan kita yang masih memegang prinsip awal untuk semangat, namun rupa-rupanya tidak memandang keadaan-keadaan, sehingga lagi-lagi tadi kita sebutkan justru malah menjadi bumerang untuk mereka. Taib, selanjutnya, karena ini berkaitan ya, kita baca adalah poin berikutnya 114, kata beliau, ar-rabi'ata asyara ba'da al-mi'ah qa'idatud dhalali wa hiya al-qawlu 'ala Allah bila ilmin. Yang ke-114, pegangan kebatilan mereka atau kaidah mereka adalah ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Ini ada kaitan, makanya kita baca walaupun waktunya tinggal sedikit, karena ini bahasanya pun sedikit ya. Berkaitan dengan poin sebelumnya. Ya, kalau udah berkaitan dengan poin sebelumnya, juga berkaitan dengan poin-poin sebelumnya juga, yaitu al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Ucapan atas nama Allah tanpa ilmu, Nah, ucapan atas nama Allah tanpa ilmu ini lawan daripada poin yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah kitmanul ilm. Kalau sebelumnya adalah menyembunyikan ilmu. Nah, kalau yang ini adalah kebalikannya. Justru malah tidak disembunyikan-sembunyikan, semuanya diluahkan. Semuanya diucapkan. Mau itu ucapannya sahih lah, mau ucapannya itu benar lah, itu semua diucapkannya. Itu kalau niatnya benar. Nah, kadang ada orang niatnya benar, tapi ucapannya tidak benar. Seperti tadi kita sebutkan qaulan sadida. Ucapan yang benar itu mencakup 3 hal. Lafaznya benar, kemudian keadaan timingnya benar, lalu kemudian kepada siapa orang yang diucapkannya tersebut itu harus benar juga. Nah, untuk yang ini al-qaul 'ala Allah bila ilmin, ucapan atau pernyataan tentang Allah, menyampaikan ilmu syariat tanpa ilmu, ini juga adalah bagian daripada kitman, bagian daripada menyembunyikan, bagian juga daripada menyamarkan daripada kebenaran tersebut. Namun yang poin yang 114 ini, itu kadang orang itu niatnya benar,
Tapi karena tidak ada ilmu, semangatnya lebih tinggi, akhirnya dia sampaikan apa yang dia ketahui. Dia misal bahasa Arab tidak bisa, bahasa Arab tidak mampu. Lalu kemudian karena semangatnya untuk menyampaikan kajian, ceramah dan seterusnya, akhirnya dia hanya berdasarkan buku terjemah saja. Ini benar pada hukum asalnya, semangat. Tapi masalahnya adalah ketika dia tidak memiliki ilmu, itu dikhawatirkan masuk ke dalam perangkap atau jurang yang lebih dalam lagi, yaitu mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini betapa banyak orang-orang seperti ini. Betapa banyak orang-orang seperti ini. Dia tidak, pada asal dirinya, dia tidak mau menutup-nutupi ilmu, karena justru malah dia tadi memegang prinsip awal, semangat dalam menyampaikan ilmu. Tapi masalahnya, musibahnya adalah ada sebagian, dan ini bukan sebagian ya, banyak fakta yang kita melihatnya, dia tidak bisa bahasa Arab, tidak menuntut ilmu dengan benar, lalu kemudian dia ceramahnya disukai oleh orang, lalu kemudian masuk YouTube dan seterusnya daripada media sosial, banyak pengikutnya, banyak dan seterusnya, akhirnya dia menjadi ustadz kondang bahasanya, ustadz besar, ustadz kibar, ustadz kibar, ustadz populer, ustadz apalah, jadi undang sana sini, undang sana sini. Kalau udah diundang sana sini, kira-kira secara akal, kira-kira secara kejiwaan, ustadz ini akan mau merendahkan diri apa tidak menyebutkan wallahu alam? Tidaklah. Dia susah mau menyebutkan wallahu alam. Jadi setiap kali diundang, pergi dia, istilahnya ustadz dia, padahal baru tobat, baru sebulan dia tobat. Diundang sana sini, diundang sana sini, akhirnya dipanggil ustadz. Itu banyak itu kalau kita melihat di Indonesia lah ya. Tidak tahu di Malaysia ada apa tidak orang seperti itu. Kalau di Indonesia itu ada sebagian udah taubat kononnya, lalu kemudian diundang sana sini, diundang sana sini, akhirnya lama-lama dia jadi ustadz. Entah dari mana itu lama-lama jadi ustadznya. Belum lagi memang sudah dari awal-awal dia namakan dirinya ustadz. Dengan ceramahnya yang Masya Allah begitu kan, disukai oleh orang, ketawa ketiwi istilahnya, lalu kemudian dan seterusnya. Itu banyak sekali. Jadi oleh karena itu orang-orang seperti ini itu bahaya sekali dan lawan daripada yang poin yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Dan mengucapkan sesuatu terkait dengan syariat tanpa ilmu, sekali lagi ini adalah termasuk daripada dosa besar, termasuk dosa besar. Ini poin seperti ini adalah penyeimbang tentunya ya, penyeimbang daripada poin sebelumnya. Jangan terlalu semangat, akhirnya semua diucap-ucapkan sehingga tidak ada ilmu pun dia ucapkan, tidak ada dalil pun dia buat-buat dalilnya. Jangan pula gara-gara dia takut sekali nanti salah pula gitu kan. Lalu kemudian dia tutup ilmu, dia tidak mengajarkan. Itu ada juga orang-orang seperti itu. Jadi karena dia takut sekali nanti salah ucap lah padahal dia anak pesantren, padahal dia bisa bahasa Arab, padahal dia ini. Tapi gara-gara dia takut nanti akan mengucapkan sesuatu tanpa ilmu tanpa ilmu, takut dan seterusnya, ketakutannya menutupinya sehingga dia tidak mengajar, sehingga dia tidak berdakwah, sehingga dia menutup dirinya dan seterusnya. Ini pun keliru. Jadi semangat yang berlebihan keliru, takut yang berlebihan setelah ada modal ilmu pun keliru. Jadi mestinya tadi kita sebutkan sadid dalam qaul, sadid ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadid. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan ini ya kita semua kita ikuti menuntut ilmu, lalu kemudian ilmu yang kita sampaikan pun kita mesti sampaikan, ya kemudian kepada siapa kita sampaikan, itu yang kita lihat sadid. Ya kalau ilmu kita sebatas ini, ya tentu sebatas ini pula kawasan yang kita sampaikan kepadanya. Kalau ilmu kita sebegini, agak besar sedikit, kawasannya pun agak besar. Jadi orang memahami dirinya sendiri. Namun memahami juga usul atau dasar daripada hukum asal yang kita bahas seperti ini. Karena sekali lagi terkait dengan mengucapkan sesuatu terkait dengan syariat lalu kemudian tanpa ilmu, tadi kita sebutkan termasuk perkara dosa besar, kabair, min kabair adz-dzunub. Termasuk juga kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir yang sering kita dengar.
Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Karena pada hakikatnya orang yang berbicara tanpa ilmu adalah orang yang berdusta atas nama syariat, atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Dan itu juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dalam surah Al-An'am ayat 144 ya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Siapakah orangnya yang paling zalim? Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang mengada-ngada untuk berdusta atas nama Allah, liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu, tanpa ilmu. Kemudian Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Yaitu 144 surah Al-An'am. 144 surah Al-An'am. Faman azlamu mimman iftara. Siapakah orang yang paling zalim? Maknanya tidak ada yang paling zalim selain orang ini. Mengucapkan syariat tanpa ilmu untuk menyesatkan manusia. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau kita melihat juga dalam surah Al-A'raf ayat 33, surah Al-A'raf ayat 33, di situ Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa, tingkatan dosa. Nah, salah satunya adalah mengucapkan sesuatu, mengucapkan atas nama Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang dia tidak ketahui tentangnya. Yaitu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, Robku mengharamkan, itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-fawahish, kekejian, sesuatu yang keji, ma dhahara minha wa batan, baik yang zahir maupun yang batin, lalu kemudian kezaliman, lalu kemudian syirik, lalu kemudian mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan sesuatu tanpa ilmu ini adalah termasuk dosa besar. Jadi poin 114, mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu, atas nama Nabi tanpa ilmu, itu sekali lagi termasuk bagian daripada sifat jahiliyah, dan berkaitan dengan 113 yang tadi kita 113 yang tadi kita sebutkan, yaitu menutupi ilmu. Jadi satu menutupi ilmu ya. Lalu kemudian satu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Ini juga lagi-lagi kita sebutkan, kita harus mengeimbangi kapan kita menyampaikan ilmu, kapan kita sembunyikan ilmu, dalam arti melihat situasi dan kondisi. Kita mesti harus pandai-pandai dalam bab ini supaya benar-benar ucapan kita menjadi ucapan yang sadid, sehingga masuk kita kepada firman Allah yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Tapi sekira demikian pertemuan kita pada hari ini, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dan juga kaum muslimin yang lainnya sejauh-jauhnya dari sifat-sifat ahlu al-jahiliyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita terang, petunjuk dan seterusnya yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai olehnya Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah berusaha maaf maksimal tapi orang tersebut tidak memaafkan, itu gimana? Kalau pertanyaannya ya, kalau ada orang yang menyakiti kita atau kita zalim pada dia lah ya, kita zalim pada dia, lalu kemudian kita minta maaf kepadanya, lalu kemudian ya kita sudah maksimal tentunya ya, karena ada orang yang menganggap dirinya sudah maksimal minta maaf, tapi rupa-rupanya baru sekali saja minta maaf kan. Tapi kita husnuzon saja lah. Jadi sudah banyak permintaan maaf, lalu kemudian langkah-langkah minta maaf untuk dilakukan supaya mendapatkan maaf daripada orang tersebut, namun orang tersebut tetap tidak memaafkan. Dari itu kata para ulama, dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa orang itu sudah melakukan apa yang dituntut baginya untuk minta maaf. Adapun terkait dengan tidak mendapatkan maaf dari orang tersebut, maka itu tentunya tidak menjadi hal bagi dirinya, karena itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu
bahwa orang tersebut dah minta maaf. Tapi orang itu tidak mau memberikan maafnya. Oleh karena itu dalam hal ini sudah dijalani apa yang diperintahkan untuknya, lalu kemudian hasilnya itu kembali kepada Allah. Nah, ya. Terkait dengan yang tadi, kalau misalkan orangnya udah pindah jauh dan kita nggak tahu dia tinggal di mana, tahu orang itu udah meninggal, kita belum bisa kata maaf. Jadi kan sebenarnya penjelasan para ulama dalam hal ini, kezaliman itu kan ada dua secara umum ya, kezaliman kepada Allah, lalu kemudian kezaliman kepada orang. Kezaliman kepada orang. Lalu kemudian kezaliman kepada orang ini ada kait mengait dengan harta, kait mengait dengan kehormatan. Kalau berkait dengan Allah, ya tentu tadi kan istighfar dan seterusnya. Kalau terkait dengan manusia, kalau dia menyangkut tentang kehormatannya, karena mungkin pernah kita caci dia, kita pernah maki, kita pernah rusak namanya, begitu kan, di depan khalayak, maka ya tentu cara bertaubatnya adalah seperti tadi, illal ladzina tabu, bertaubat, wa aslahu wa bayyanu, mengislah, memperbaiki dan juga menerangkan. Jadi itu kita sampaikan kepada khalayak yang pernah kita rusak namanya, bahwa tidak benar apa yang saya sampaikan kemarin dan saya minta maaf, gitu. Lalu kemudian kalau kehormatan tersebut kita rusak dia, ketika kita rusak dia tapi dia tidak tahu, karena ada orang yang kita rusak kehormatannya, maksudnya nama baiknya ya, dia tahu karena mungkin dia dengar ceramah atau dia dengar ada yang record dan seterusnya, dia tahu, akhirnya ya ketika itu dia wajib minta maaf kepadanya. Ada orang yang tidak, ya ada orang yang dia tidak tahu bahwa kehormatannya tidak kehormatan atau namanya dirusak dengan cara gibah. Itu banyak kan, gibah. Kita tidak tahu kita digibahi oleh orang, kan? Tapi karena dia tidak diketahui, maka dosa cara melepaskan diri daripada dosanya tersebut, cara bertobat adalah ya tidak mesti dia minta maaf kepada orang tadi. Afwan, tadi saya gibah antum misalnya. Tidak demikian juga. Jadi dia cukup beristighfar banyak pada Allah, lalu kemudian mintakan ampun untuk orang tersebut. Gitu. Kecuali kalau dia tahu dia pernah gibahkan orang tersebut, berarti dia pergi ke orang tersebut. Kembali kepada pertanyaannya tadi adalah gimana, kan tidak disebutkan jenis kesalahannya kan, apakah berkait dengan kehormatan, berkait dengan harta. Kalau berkait dengan harta, ya usahakan semaksimal mungkin cari keluarganya, semaksimal mungkin cari ahli warisnya, lalu kemudian berikan harta yang pernah kita pinjam dan seterusnya. Lalu kemudian kalau ujung-ujungnya pun tidak ketemu, ahli warisnya tidak ketemu, dia pun tidak ketemu dengan maksimal, maka kalau berkaitan dengan harta, ya berikan harta tersebut di jalan Allah, mau infak fisabilillah dan seterusnya. Lalu kemudian jangan lupakan doakan dia, istighfar untuk dia, mintakan ampun untuk dia, doa kebaikan untuk dia, untuk sebagai bentuk penyesalan kita, sebagai bentuk ganti istilahnya ya, kesalahan-kesalahan kita. Karena kan kalau kita melihat hadis, keumuman hadis, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lalu kemudian mengucapkan jazahullahu khaira, maka itu adalah pengganti atau balasan untuknya. Nah, oleh karena itu kalau case yang terjadi sudah jauh di sana, mana entah kita tidak tahu, maka tadi kita istighfar, lalu kemudian istighfar untuknya. Ya sampai kita anggap udah selesai, begitu kan? Lalu kemudian ini ada WhatsApp ya. Jika kita melihat kemungkaran dari keluarga kita seperti kakak, adik atau orang tua, lalu kita diam saja dan hanya mengingkari dalam hati padahal kita tahu itu salah, apakah ini termasuk bagian daripada menyembunyikan ilmu? Hukum asal yang tadi kita bahas termasuk ya. Hukum asal kita melihat kemungkaran, hukum asalnya itu mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi hukum asal yang tadi kita sebutkan termasuk daripada menyembunyikan ilmu. Termasuk. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kedudukan kakak dan adik dan orang tuanya. Itu kita tidak tahu pada dirinya kan. Lalu kemudian bagaimana situasi dan kondisi pada waktu dia melihat kemungkaran tersebut. Kita tidak tahu keadaannya. Tapi hukum asalnya, apakah ini termasuk bagian daripada menyembuhkan ilmu? Termasuk, kita ambil hukum asal.
Tapi hukum detailnya kita perlu tahu daripada kedudukan kakaknya, kedudukan adiknya, kedudukan orang tuanya, situasi dan kondisinya dan seterusnya. Tapi kalau normal-normal saja, berarti memang confirm sudah termasuk menyembuhkan ilmu. Tapi kalau di luar normal, ya tentu tidak termasuk daripada menyembuhkan ilmu. Di luar normal maksudnya apa? Tiba-tiba kita jumpa kakak dan seterusnya di khalayak ramai, gitu kan? Dia buat kemungkaran, kan tidak mungkin kita akan mengingkari kemungkaran tersebut di khalayak ramai di hadapan walaupun keluarga kita, karena nanti akan mafsadatnya lebih besar, memperlakukan mereka menjadi malu, bahkan mereka jadi emosi, bahkan dan seterusnya. Akhirnya ini yang tadi kita sebutkan qaulan sadida. Lihat situasi kondisi, lihat lafaz yang kita ucapkan, lihat kepada siapa yang kita ucapkan. Ini semua memerlukan penelitian ya sebelum menghukumi sesuatu, tapi hukum asal yang tadi kita sebutkan sudah kita pegang. Nah, Ustaz, dengan diam itu kita ambil dalil bahwa nggak apa-apa deh lemah iman kita diam aja itu. Ya, kan diam itu kan setelah tahapan biadih, lalu kemudian bilisaneh, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biadih, dengan tangan. Lalu kemudian bilisaneh, kalau tidak mampu dengan lisan. Lalu kemudian baru dengan hati. Tapi kalau belum sudah langsung ke hati ya itu tidak.